Wah, ini masalah baik, tapi tetap harus saya jawab. Ustadz, apakah orang mati bunuh diri itu termasuk takdir? Singkat saya jelaskan bahwa takdir adalah ketentuan Allah SWT yang belum terjadi, masih rencana, masih keperkiraan. Qaddara yuqaddiru takdiran itu memperkirakan, belum terjadi, itu rahasia Allah SWT. Tapi kita diberitahu bahwa memang ada rencana Allah SWT di Lauh Mahfud, ada ditulis oleh kolam yang dikehendaki Allah SWT, rancangan. Karena bersifat takdir maka sifatnya tawaran, opsi, bisa ditawar, bisa berubah. Itu penting, ini penting. Ini saya dapatkan di Al-Azhar Mesir. Ini pemahaman yang paling syamil kamil, paling lengkap, paling sempurna tentang iman pada takdir, sehingga tidak ada tuduhan kepada Allah SWT untuk ya ini kabeh kan gayane Gusti Allah, kan kabeh sing nggarai Gusti Allah, ya enggak bisa begitu. Atau seperti Qadariyah, ini urusan manusia semuanya, seolah-olah Allah SWT tidak berkuasa. Tidak, Allah SWT punya kuasa, punya otoritas mutlak atas kehendak Allah SWT. Didelegasi otonomi kepada manusia, kewenangan, kekuasaan terbatas atas izin Allah SWT. Diberi hak milih, diberi hak ikhtiar. Ikhtiar itu maknanya milih. Diberi hak untuk berdoa, memohon. Maka ad-du'a yughayyiru takdir, hadis Nabi SAW, doa itu bisa mengubah takdir. Jadi takdir itu memang bisa berubah. Lah mati bunuh diri, kalau sudah jelas mati bunuh diri bukan takdir lagi, namanya qadha. Takdirnya wallahu alam, rahasia Allah SWT. Tapi kita kan punya pilihan, mau mati bunuh diri atau mau mati tidak bunuh diri, tergantung perolehan hidayah yang kita cari. Orang yang mendapatkan hidayah sekali lagi, hidayah itu petunjuk Allah yang bisa dicari muktasab. Kalau yang muqtah, yang ghairu muktasab, yang tidak bisa dicari, itu namanya taufik. Jadi hidayah itu bisa hidayatul jawarih, petunjuk Allah melalui panca indera; hidayatul aql, petunjuk Allah melalui akal; hidayatul ilm, petunjuk Allah melalui ilmu; hidayatul din, petunjuk Allah melalui agama. Itu termasuk pilihan kita mau mati apa. Orang sakit tidak mau berobat, ya mati tenang, nek tarawih mati. Tapi yang jelas jalan untuk mati itu ada. Soal matinya keputusan Allah SWT. Mati bunuh diri, mati apapun keputusan Allah SWT. Tapi jalan ke kematian itu loh pilihan, termasuk bunuh diri. Pilihan ya takdir, tapi kemudian setelah terjadi maka qadha. Nah, Allah SWT mengqadha. Qadha itu keputusan. Qadha yaqdi qadhaan itu memutuskan. Allah SWT memutuskan ya tentu berdasarkan ilmu Allah SWT, berdasarkan sunnatullah, hukum kausal. Jadi ingat, dalam hal takdir dan qadha itu ada landasan hukum kausal, namanya dalam Islam sunnatullah, hukum sebab akibat. Orang makan kenyang, orang minum tidak haus dan seterusnya, orang berobat sembuh dan sebagainya, itu sebab akibat itu menjadi landasan atau dasaran terlaksananya takdir dan qadha. Jadi orang mati bunuh diri, iya, setelah mati ya jelas qadha, diputuskan oleh Allah SWT, karena dia memang mengikat, menjerat lehernya, ya diputuskan mati, ya sudah. Yang dituntut, yang dihukum oleh Allah adalah jalan kematiannya, karena itu ikhtiari, itu bisa iya bisa tidak. Kalau matinya nggak mungkin dituntut hukuman, karena matinya kan keputusan Allah SWT. Jelas gitu, moga-moga jelas ya. Jadi apapun yang terjadi sebelum terjadi itu namanya takdir. Kalau sudah terjadi namanya qadha.
Kalau takdir harus kita tawar dengan doa dan usaha, atau dengan usaha dan doa. Kalau qadha kita harus ridho. Apapun yang terjadi harus ridho kepada Allah SWT, bahwa kemudian kita tidak ridho pada diri kita atau tidak ridho pada itu urusan lain, tapi kepada Allah harus SWT harus ridho, karena tidak ada qadha yang tidak diputuskan oleh Allah SWT. Tidak ada kejadian yang tidak diputuskan oleh Allah SWT. Ini berat ya. Kok ada Tuhan selain Allah itu apa iso? Katakanlah yang dekat ada Tuhan selain Allah itu apa bisa ngayai kodok sakmene kae. Jin bermiliar-miliar, manusia 7 miliar, semua punya hati, semua punya kehendak, punya pikir. Apa iso nek bukan Allah SWT untuk mencermati semuanya ini, untuk ngawasi semuanya ini. Iyalah malaikat, tapi kan Allah SWT juga tahu semua yang kita lakukan. Allah SWT tahu. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah SWT tahu, sangat tahu gerak hati. Bayangkan, gerak hati itu sesuatu yang paling rahasia. Dalamnya laut, istilahnya apa itu, peribahasa itu, dalamnya laut bisa diketahui, dalamnya hati siapa tahu, kan gitu ya. Nek laut sedalam apapun bisa diketahui, tapi kalau hati susah, kecuali yang bersangkutan dan 2 malaikat serta Allah SWT. Dan segala ini, bumi ini, padahal bumi itu ada yang lain, tempat lain, planet lain, triliunan jumlahnya. Apa iso nek terima manusia di pertuhan? Manusia di pertuhan, tidak mungkin. Yang bisa mengatasi ini, mencakup ini semua, muhaitun, semua tercakup adalah Allah SWT. Maha segalanya, wis tidak terbayangkan.